Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Meranita. Selamat sore, apa kabar semuanya? Selamat hari Jumat. Yeay, happy Friday. Dan hari ini aku sudah selesai bekerja seharian. So, waktunya aku mau sharing ke kalian mengenai situasi dan kondisi di Australia, tepatnya di kota Sydney di mana aku tinggal sekarang. Yuk, ikuti terus video aku kali ini. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Stay tune guys. Hai guys, nah kali ini banyak sekali orang-orang bertanya sama aku gimana sih situasi dan kondisi di Australia saat ini gitu ya. Dan banyak sekali komen-komen juga di setiap video aku yang nanyain, Kak gimana kondisi di Sydney atau gimana kondisi di Australia. Dan ada juga yang DM ke aku di Instagram. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan itu memang sangat sering yang aku dapat dari mereka gitu, dari orang-orang yang tinggal di luar di Australia. Tentunya ada yang tinggal di Indonesia, ada yang tinggal di beberapa kota dan negara lainnya gitu. Karena aku juga ada teman dan ada orang-orang yang aku kenal yang tinggal di luar negeri, overseas, di Eropa, di Australia, Amerika, di Indonesia pastinya. Nah, daripada aku jawab satu persatu, dan aku juga sempat juga sih jawabin satu persatu, dan kadang orang juga berpikir enak ya lu di pandemi kayak gini masih suka party, masih suka ke keramaian. Emang situasinya gimana sekarang? Emang nggak ada lockdown dan segala macam? Emang pokoknya kadang suka ribet dan suka apa ya? Aku kayak feel guilty aja gitu, kayak bahagia di atas kesedihan dan penderitaan orang lain. Padahal kita nggak bermaksud untuk show off bahwa hidup kita saat ini tuh jauh lebih baik daripada hidup orang-orang yang di luar negara Australia gitu. Oke guys, nah tanpa bermaksud yang negatif, yang enggak gitu kan. Aku di sini mau sharing aja mengenai kondisi dan situasi di Australia, tepatnya di kota Sydney, di New South Wales gitu kan. Nah, kalau kalian yang suka tahu dan lihat juga follow dari Instagram aku dan Facebook aku, mungkin kalian juga suka lihat postingan-postingan aku gitu ya. Aku suka ya menghadiri beberapa acara, terus kadang aku live streaming juga gitu di kerumunan banyak orang. Bener banget, di Australia kita sangat amat bersyukur banget gitu kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di luar sana, negara-negara di benua Eropa, Amerika terutama gitu kan, yang jumlahnya sangat banyak, sampai sekarang pun masih pada lockdown gitu. Nah, yang setahu aku ya, karena kalau misalnya mengikuti perkembangan berita itu kayak bikin pusing kepala gitu ya. Soalnya aku pun kadang gak ada waktu juga, dan meskipun suami aku tuh orangnya yang suka tahu banget informasi terkini tuh apa, dan suka dapet dan nonton berita di TV, lihat di internet berita-berita itu, dan aku bukan tipe orang kayak gitu. Jadinya dari mulai virus corona pandemik terjadi mulai tahun lalu di bulan Maret ya, iya di bulan Maret sampai sekarang. Jadi aku tuh berusaha untuk ya denger aja berita kiri kanan, dan itu pun nggak aku nggak aku ikutin secara detail. Tapi ya memang kita mau nggak mau gitu ya, orang-orang yang tinggal di Australia harus mengikuti aturan dan peraturan yang berlaku saat itu gitu kan. Jadinya kita harus memonitor nih apa sih kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita gitu, dan seperti apa gitu. Jadi mulai pada saat terjadinya itu bulan Maret, aku salah satu orang yang termasuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, untungnya ya gitu. Jadi pada saat itu tuh chaos banget ya, dan dunia itu chaos juga gitu. Dan bulan Maret itu tuh yang dimana ya tempat kerja aku juga ikutan kena akibatnya juga gitu dengan pandemik ini. Karena gimana pun bukan hanya dunia gitu, internal yang terjadi setiap negara pun ikutan juga gitu, lebih shock juga, kaget gitu. Nah, ntar gimana ya gitu kan, apalagi bisnis di bidang pendidikan gitu, education sector juga
kena imbasnya bukan hanya sektor-sektor lain lah gitu kan, terutama aku yang kerja di sektor pendidikan, education sector, itu kebanyakan klien kita tuh dari overseas gitu kan. Jadinya saat itu tuh bulan Maret aku pernah dirumahkan gitu, tiga minggu tuh aku disuruh ambil cuti aku penuh gitu guys. Dan saat itu tuh aku pikir ya dirumahkan nantilah bakal masuk lagi gitu. Ternyata setelah aku, karena kebanyakan cuti dan aku kan selalu kerja, aku pikir ya nantilah aku ambil cutinya di pertengahan tahun 2020 kemarin gitu. Nggak taunya kan ada pandemik, jadinya cuti itu diambil semua. Aku 3 minggu di rumah kayak liburan sih biasanya. Cuman pada saat aku mengikuti perkembangan berita itu sangat amat menakutkan juga guys gitu, karena waduh ini gimana dong kalau misalnya nanti udah pikiran tuh udah ngejelimet aja ya. Cuman suami aku tenang, dia tuh memang hero-nya aku gitu. Dia selalu menenangkan situasi dan kondisi di saat aku lagi kayak ketakutan dan pokoknya stres yang lumayan lah gitu. Sampai suamiku pun bekerjanya langsung stop dan dari rumah gitu. Alhamdulillahnya masih diberikan rezeki melalui suami gitu ya. Dan pada saat 3 minggu berakhir itu tuh kondisi bener-bener disebut lockdown total enggak gitu kan, cuman aturannya itu dikurang-kurangin gitu, dimana kita nggak bisa keluar kalau tidak memiliki kepentingan yang sangat penting gitu ya. Misalnya beli sembako tentunya ya, ke rumah sakit gitu kan. Kalau bisa bekerja dari rumah ya dari rumah gitu. Dan toko-toko pun sebetulnya masih pada buka, cuman kayak sedih aja gitu ngeliatnya yang bener-bener kayak ghost town yang sepi banget. Dan dianjurkan pakai masker itu iya gitu kan, dianjurkan pakai masker iya, tetapi tidak kayak lebih lu harus dianjurkan pakai masker di transportasi umum. Dan pokoknya hal-hal itu tuh kita masih bisa, masker itu bukan mandatory lah, bukan keharusan gitu. Sebetulnya sih dianjurkan, cuman nggak ada signifikan kalau misalnya lu nggak pakai masker kena denda gitu. Saat itu nggak dulu gitu. Dan bener-bener kayak ghost town gitu kan. Dan dikurangi lah kayak mau berkerumunan, memiliki party segala macam, kecuali kalau yang olahraga itu boleh keluar gitu. Dan aku merasakan sih, dan pada saat 3 minggu selesai pun gitu, perusahaan aku pun gitu kan, perusahaan tempat kerja aku pun juga dia langsung mengurangi jam kerja dan segala macam, kayak 3 hari kerja dari rumah, 2 hari kerja dari kantor gitu. Dan pada saat 3 minggu aku balik lagi, aku langsung dirumahkan. Dan pada untungnya nih, pada saat dirumahkan dengan batas ketentuan juga yang belum jelas, itu tuh aku udah sangat sedih banget, karena gimana pun ini berkaitan dengan perekonomian keluarga aku di Indonesia juga gitu, kalau aku berhenti kerja atau tidak ada income gitu kan. Dan sangat prihatin banget. Tetapi keajaiban selalu ada ya guys, kalau kita selalu positif dan tetap berdoa pada Sang Maha Kuasa, karena semua ini tidak ada yang tidak mungkin. Keesokan harinya tuh langsung Perdana Menteri kita memberikan kebijakan tunjangan, yaitu buat para pekerja yang dirumahkan, job keeper itu namanya, yang dirumahkan itu mendapat bantuan dana 1.500 gitu. Sepertinya sih aku sudah ini ya, sudah mendapat udah ada videonya gitu. Ada job keeper, job seeker, jadi ada bantuan-bantuan itu, dan aku salah satunya orang yang mendapatkan bantuan tersebut. Jadi tetap aja dipotong gaji, meskipun dapat bantuan 1.500, ke akunya 1.200 gitu, tetapi tidak dibayar superannuation. Dan aku kembali bekerja karena perusahaan aku mendaftarkan diri. Nah, di bulan Maret itulah langsung border Australia itu ditutup guys, ditutup. Jadi ibaratnya kita orang-orang di Australia itu kayak di karantina. Kalau border penerbangan internasional tutup buka, itu akan sangat mempercepat virus dari luar itu datang masuk ke negara Australia gitu. Sangat
cerdas banget pemerintah Australia, gercep ya, muncul Sunda nama gercep, gerak cepat banget menutup border dari darat, laut, udara, pokoknya menutup kecuali orang-orang yang sudah menjadi citizen, warga negara sini, dan penduduk tetap, citizen dan PR boleh masuk ke negara ini. Dan itu pun harus, kalau citizen tuh udah pasti bisa masuk gitu. Kalau PR mungkin harus ada persyaratan khusus gitu, dan pasti juga karantina gitu kan. Dan awal-awalnya karantina itu gratis gitu, dan ada beberapa hotel yang bekerja sama dengan pemerintah yang ditunjuk gitu, seperti Hotel Ibis, Hotel Hyatt, Hotel Hilton, pokoknya ada beberapa nama hotel yang cukup ternama juga gitu. Dan semua sektor industri dan apapun bisnis segala macam itu kena imbasnya gitu. Dan kita juga kadang suka sedih ya ngelihatnya gitu. Dan lama-lama pokoknya jadi kayak aturannya tuh, karena kan kita ada state government dan ada juga federal government. Kalau federal government memang dari pemerintah pusat gitu ya, pemerintah pusat. Kalau state government itu dari negara-negara bagian yang ada di Australia. Kayak misalnya aku yang tinggal di New South Wales, ibu kota Sydney gitu ya, itu memiliki premier gitu, kepala state-nya gitu kan. Dan setiap state itu memiliki kebijakan aturan sendiri gitu guys. Jadi misalnya nih di New South Wales gitu, benar-benar bersih gitu, nggak ada yang terkena gitu kan. Nah, mereka yang di dalam pemerintahan pun bisa menolak orang yang masuk datang dari state lain, misalnya dari Melbourne atau dari Darwin, dari Perth atau dari Queensland masuk ke New South Wales, karena mereka berhak melindungi penduduknya yang berada di state tersebut, di negara bagian tersebut gitu. Jadi setiap state itu memiliki aturan-aturan yang berbeda dan memiliki kondisi-kondisi yang berbeda juga. Jadi kalau misalnya ada yang nanya di Australia seperti apa, tergantung dari state-nya gitu. Terlepas dari aturan-aturan yang berbeda, tetapi tetap kita berpacu pada federal government aturannya sendiri gitu. Jadi ada dua aturan, federal government itu pemerintah pusat sama pemerintah dari negara bagian yang kita tinggal gitu. Dan kayak kemarin gitu ya, Melbourne lockdown gitu. Jadi lockdownnya kita di sini tuh masih tetap bisa beraktivitas, cuman dikurangin gitu. Kadang toko-toko masih pada buka, tetapi orang-orang namanya kayak udah ada yang kena nih, langsung diberhentikan semua aksesnya gitu kan. Tetapi kayak olahraga, beli sembako, ke rumah sakit masih tetap bisa berjalan. Kalau misalnya mau belanja ke toko pun masih tetap bisa ada. Jadi nggak bener-bener lockdown total pure gitu. Dan transportasi juga masih tetap berjalan, cuman kan ada rasa ketakutannya sendiri gitu. Dan pada saat Melbourne lockdown 5 hari itu benar-benar berimbas juga gitu. Dan semua aturan-aturannya pun state government tuh kayak misalnya di hari pertama sampai hari ke-10 kita bisa menerima tamu kalau kita ada kunjungan dari luar di rumah gitu, misalnya 5 sampai hanya 5 orang. Nanti kalau misalnya kondisinya kembali mulai lebih baik gitu, bisa tambah 10 orang kayak gitu guys. Jadi benar-benar bertahap. Itu pun terasa banget gerakannya itu tuh aturan yang dari pemerintah state government, pemerintah lokal gitu kan, pemerintah negara bagian dengan people, orang-orang yang berada di negara tersebut, negara bagian tersebut, misalnya orang-orang yang berada di situ itu saling bekerja sama satu sama lain. Jadi makanya kondisinya itu sangat baik dan mendapat banyak pujian juga dari beberapa orang di luar sana gitu. Bahkan sekarang nih tahun 2021 nih ada event Australian Open gitu. Australian Open itu event tenis gitu kan, kompetisi tenis yang mengundang beberapa banyak petenis dari luar negeri, dari negara Swiss, dari negara Amerika, pokoknya dari negara Spain, pokoknya seluruh dunia datang masuk ke sini. Dan mereka juga harus karantina 2 minggu gitu ya, diberikan fasilitas juga. Dan mereka bilang Australia termasuk negara yang sangat baik, bagus banget. Kita acungkan jempol karena bisa mengatasi pandemi COVID ini dengan jauh lebih baik di luar
di luar ekspektasi kami, karena kita tahu bahwa kondisi ini tuh tidak bisa tidak bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada kerjasama antara rakyatnya dan pemerintah. Dan 2020 itu terasa banget perbedaannya. Kalau misalnya ada yang kena langsung gitu kan, langsung pemerintah pusat, pemerintah lokalnya langsung gercep gitu, gerakan cepat. Dan kita juga di state government sendiri di New South Wales tepatnya dianjurkan untuk mendownload aplikasi. Nanti aku kasih lihat aplikasinya seperti apa. Jadi setiap kita masuk ke kafe, restoran, mall, toko dan segala macam itu para usahawan itu harus mendaftarkan dirinya kepada pemerintah bahwa nih perusahaan ini, kafe dan restoran ini, toko ini misalnya safe dari COVID, dan kita harus download di app tersebut, COVID Safe New South Wales app. Nanti kita udah download, kita sign in untuk bisa masuk ke kafe dan restoran tersebut. Nanti kita tunjukkan nih kita udah sign in gitu kan. Nanti kalau udah selesai di tempat tersebut kita harus sign out. Kenapa? Karena supaya mereka dari pemerintah tuh bisa melacak kita. Jadi kalau misalnya ada saat kita udah berkunjung ke kafe A misalnya gitu, terus pada saat tanggal sekian, jam sekian kita berada di sana misalnya sekitar 2 jam, terus tiba-tiba nih kita pulang dari sana tuh ada yang kena gitu. Nah, siapa aja nih? Kita harus wajib melakukan tes gitu kan. Dan tesnya itu sendiri gratis. Gratis, tidak dipungut biaya apapun gitu. Dan job seeker, job keeper-nya itu sendiri tuh berlangsung hampir sampai 6 bulan lebih gitu. Dan itu pun tunjangan-tunjangan dari pemerintah yang langsung membantu kita, dan sangat terasa banget mereka benar-benar bekerja dengan baik untuk kita. Makanya kenapa banyak sekali orang-orang di luar sana, kadang aku juga merasa prihatin gitu, orang-orang juga yang tinggal dari luar negeri berada di Australia di masa pandemi ini, karena banyak sekali selebritis dunia seperti Zac Efron, seperti siapa lagi ya, Luke Evans yang suka nonton Beauty and the Beast ya, ada Luke Evans. Terus pokoknya banyak sekali deh selebritis dunia, aktor aktris yang Hollywood juga yang benar-benar kayak escape country gitu kan, kayak melarikan diri sih, kayak misalnya datang ke sini dan benar-benar dia udah lama, cukup hampir setahun di sini tinggal di Australia, dan mereka juga memuji keberhasilan pemerintah Australia seperti apa gitu. Dan aku juga yang dealing dan selalu ketemu dengan international student yang berasal dari berbagai macam negara gitu, mereka juga bilang sangat bersyukur banget. Meskipun sekarang kita tetap dianjurkan memakai masker ya, memakai masker gitu di transportasi umum aja. Sebelumnya kemarin dianjurkan kalau misalnya di dalam ruangan, di dalam gedung kita harus pakai masker, tapi karena sekarang zero cases di New South Wales, di Sydney gitu, kita hanya dianjurkan memakai masker di transportasi umum aja, dan atau di kondisi dimana tidak bisa social distancing. Tetap social distancing, tetap kita cuci tangan, pakai hand sanitizer segala macam, itu tetap guys gitu. Dan itulah perkembangannya. Dan saat ini juga kayak Chinese New Year juga kan, kita banyak sekali event di sini, orkestra dan live music juga udah mulai, konser juga mulai. Mungkin ya memang tidak semua banyak tersebar di Sydney, yang konser besar-besaran tidak, cuman yang masih kecil dan masih bisa terjangkau. Dan ya seperti itulah, kayak kemarin Australia Day gitu, hari jadinya negara Australia tanggal 26 Januari kemarin itu di Circle K mengundang beberapa aktivis-aktivis dan orang-orang terdepan yang berkecimpung di bidang kesehatan, pemadam kebakaran dan lain-lainnya gitu, sebagai ucapan terima kasih. Dan mereka hadir dengan protokol kesehatan juga, dan ada undang artis-artis juga. Pokoknya yang memang sekarang Australia jauh lebih baik, apalagi sekarang jauh lebih baik banget, sampai kayak kehidupan normal aja gitu guys. Dan
aku bersyukur banget sih, bersyukur banget ya. Kalau misalnya orang bilang ya kalau nggak bisa ini dong, atau apa namanya, nggak bisa dibandingkan dengan negara lain, karena negara lain kayak misalnya Indonesia kan jumlah penduduknya jauh lebih banyak. Memang iya gitu, cuman setiap negara kan memiliki aturannya masing-masing. Tetapi kalau secara pemikiran aku make sense sih kalau misalnya border ditutup total gitu kan, tidak ada sama sekali, tidak ada tutup buka kayak gitu make sense gak sih? Kalau udah ditutup total berarti kan kayak kita di karantina, kita melindungi orang-orang yang berada di negara tersebut. Ya udah gitu, entah kapan border dibuka gitu kan. Kalau misalnya kita tutup buka ya kita kan nggak tahu orang-orang yang datang dari luar negeri itu membawa virus atau seperti apa gitu kan. Jadinya hal-hal seperti itulah yang memang buat aku sangat amat disiplin banget gitu. Border tutup, udah titik gitu. Dan sekarang karantina udah nggak gratis lagi. Jadi aku pernah lihat dari salah satu instastory yang memang dia itu udah PR pas datang ke sini gitu kan, dia karantina dan itu harus membayar 30 juta, 3.000 per orang per malam. Oke, per orang per malam enggak, pokoknya 3.000 per karantina kali, per 2 minggu kali ya. Pokoknya 3.000 aja, 30 juta per orang. Anyway, jadi itu dia kondisi Australia saat ini. Dan totalnya yang terkena kasusnya di New South Wales itu sekitar 5 ribuan. Untuk total jumlah yang terkena di Australia itu sendiri sekitar 25 ribuan. Nanti aku kasih lihat jumlahnya yang tepat di sini. Dan ya kalian bisa lihat di websitenya seperti apa. Dan itulah yang bisa aku share ke kalian. Kalau kalian lihat video-video aku, foto-foto aku yang aku posting di sosial media, memang itulah keadaan kita saat ini. Benar-benar kita sangat bersyukur banget. Apalagi vaksin bentar lagi, bukan bentar lagi ya, mertua aku yang di aged care aja minggu depan udah mau divaksin. Jadi memang mengutamakan orang-orang yang kerja di kesehatan dulu gitu, untuk orang-orang pertama yang menangani pasien-pasien COVID, juga orang-orang yang udah lanjut usia dan yang di aged care, yang pokoknya mengutamakan para pekerja kesehatan terlebih dahulu, baru nanti sektor-sektor industri yang memang terkait dalam penanganan seperti customer service kayak kerjaan aku gitu. Dan ya, vaksin lebih baik dan itu harus, dan itu gratis gitu guys. Oke, jadi itu dia yang bisa aku share ke kalian. Jangan jealous kalau memang kalau pada saat aku posting video dan melihat keindahan Australia seperti apa, karena memang itulah kondisi keadaan di kita. Dan aku bukan sembarang ngomong. Pujian untuk negara ini, untuk pemerintah ini didapat dari semua orang di seluruh dunia. Bahkan aku nggak pernah dengar nih dari para youtuber yang memuji negara Australia. Kadang aku kayak kok yang dibahas tenang aja, negara adik kuasa Amerika aja gitu ya, korbannya banyak gitu. Kita ya pastilah. Nah, kalau membandingkan dengan negara adik kuasa yang sebesar itu, mungkin ya gitu, tanpa membandingkan negara-negara yang lain, kayaknya aku nggak pernah dengar dari para youtuber yang terkenal yang membahas mengenai keadaan di Australia seperti apa. So buat youtuber mungkin pengen collab narasumber dengan aku, ngarap, nggak ada yang bohong, bercanda guys. Oke, segitu dulu aja vlog aku kali ini. So buat kalian jangan lupa like, share, comment, subscribe. Stay safe, keep social distancing is a must, wearing mask of course ya. Dan jangan lupa cuci tangan, hand sanitizer itu perlu, karena ini bukan lagi kehidupan kita 2-3 tahun sebelumnya. This is our new normal life, guys. Oke, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah mendengar sharingan dan cerita aku di video ini. Terima kasih untuk dukungannya. Sun sayang dari aku. Adios amigos. Happy Friday. Have a good night. Happy weekend guys. Thank you so much for watching. Bye bye.